Baik, perkenalkan nama saya Putra Tika dengan NIM 247820059 dari kelas TRI 4B. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video yang sama dari mata kuliah Pemrograman Internet 1, yaitu di Lapisan 3. Jadi di Lapisan 3 ini nanti kita bakal melanjutkan dari Lapisan 2. Nah, kalau di Lapisan 2 itu kan kemarin kita udah membuat fitur utama dari sebuah website atau membuat tampilannya lah gitu kan. Kemarin tuh ada home, ada about, ada contact. Jadi di Lapisan 3 ini kita itu bakal nambahin fitur lagi dari lapisan kedua kemarin. Kalau kemarin kan cuma kayak polosan aja. Nah, di sini nanti kayak tuh bakal menghubungkan aplikasi Jagonya dengan DBMS. Nah, DBMS itu sih kepanjangannya itu Database Management System. Jadi dia itu nanti bisa digunakan untuk menyimpan dan mengolah data di database. Misalnya kalau setiap kita ngebuat laporan, nanti itu bakal bisa disimpan dan dikelola di database yang kita gunakan. Nah, kalau saya di sini menggunakan PostgreSQL, nanti jadi kita bisa mengelola laporan itu di PostgreSQL ini gitu. Kemudian di sini kita juga bakal membuat model data inti pada aplikasi Smart City Issue Reporting. Jadi di lab 3 ini kita bakal membuat sebuah model untuk melaporkan isu-isu apa aja yang ada di kota kita gitu. Ya, nanti dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan modelnya. Kemudian di sini kita bakal mengimplementasikan fitur CRUD menggunakan template HTML dasar. Jadi nanti kita bisa membuat laporan, membaca laporan, mengupdate laporan, juga menghapus laporan dengan template HTML dasar. Jadi ya tampilannya dasar aja gitu, nggak bagus, nggak ya biasa aja, nggak sebagus itu. Kemudian nanti di sini kita itu bisa menyimpan dan menampilkan data laporan melalui web admin. Oke gitu. Di sini ada video lengkapnya. Kemudian kita masuk aja ke step di bukan ke step sih, ke video penjelasannya. Oke, di sini kita masuk ke deskripsi aplikasi. Mungkin di sini saya lagi run ini sih, tadi saya udah run sebenarnya. Saya jalanin aja ya. Oke, di sini di deskripsi aplikasi, di sini tuh saya di sini diminta nama aplikasi, kota apa dan lain-lain. Di sini sih saya tulisnya kalau baru awal masuk ke buat report ini, di sini nanti bakal ada tulisan selamat datang di Nasya Town. Itu ya nama kota yang saya pilih gitu. Jadi di sini nanti kita bisa nambah laporannya seperti itu. Tapi kalau di sini itu kan kita belum ada fitur autentikasi atau kayak login gitu. Jadi nanti siapa aja yang masuk ke web ini dia tuh bisa report tanpa harus login terlebih dahulu gitu. Karena kita kan emang belum ada fitur autentikasi. Di sini sih dijelasin guys tadi. Nah, di sini user dan role itu belum diimplementasi, sehingga aplikasi web itu dapat diakses tanpa kredensial dari dan siapapun dapat membuat laporan gitu. Karena di sini kita fokusnya itu untuk CRUD aja ya di database-nya. Oke, kemudian di sini kita bakal masuk ke penjelasan fitur model yang digunakan. Ada model apa aja dan filter apa aja. Oke, di sini di models.py di sini tuh ada di sini kelas utamanya report ya. Jadi ntar dia itu bakal membuat report gitu. Yang di dalamnya itu ada field title, kategori, description, location, status, dan created app. Nah, title ini dia itu nanti bakal di paling atas ini. Jadi ntar kita itu bisa nambahin judul laporan apa yang mau kita tambahkan. Misalnya jalannya rusak atau kayak fasilitas di kotanya itu kayak nggak ada kotak sampah di kotanya, atau mungkin jaringan di kotanya jelek atau banyak sampah berserakan di kotanya gitu, ntar bisa ditambahkan di title ini. Kemudian di bawahnya itu ada kategori. Ya, di kategori ini tuh dia kayak mengkategorikan laporan apa yang kita buat. Misalnya kayak tadi jalannya rusak, berarti kategorinya itu fasilitas gitu. Kemudian di sini max length itu maksudnya seberapa panjang karakter yang bisa kita ketik di kategori tersebut. Misalnya title ini max length-nya 200, jadi kita itu bisa ngetik sampai 200 huruf di title ini. Bukan 200 huruf sih, kayak koma sama spasinya juga dihitung gitu.
Kalau di kategorinya 100 sebenarnya sih cukup statis kepanjangan ya, jadi ya buat contoh aja sih 100. Sebenarnya kategori itu pendek, mungkin ya 20 cukup sih karena cuma satu kata ya kalau kategori 1 kata gitu. Kemudian di description di sini tuh dia itu text field ya, jadi dia tuh nggak ada maksimal length-nya lagi kayak di chart field ini. Kalau chart field itu kan ada maksimal length-nya. Kalau di text field dia itu nggak ada karena description itu ya kalau dibatasin nanti bisa kurang gitu penjelasannya karena dari deskripsi ini kan dia kan mendeskripsikan lebih jelas gitu tentang masalah yang dia mau laporkan gitu. Nah kemudian locations itu yang ini yang location dia tuh bisa kasih tahu lokasinya di mana yang dia laporin. Misalnya kalau jalan rusak lokasinya di jalan A gitu. Jadi dia ntar bakal langsung ya kayak kategori sama title itu dia. Max like-nya tetap 200 karena ya di sini mungkin nggak terlalu panjang banget ya kalau location card. Kemudian di bawahnya status, di sini tuh status laporan yang kita kirimkan. Di sini dia itu defaultnya reported gitu karena ntar kalau setiap laporan yang kita buat tuh kan pasti nggak langsung dikonfirmasikan sama adminnya. Jadi kita langsung reported aja biar usernya tuh ngira kalau kita itu udah ngelapornya itu udah langsung terkirimkan gitu biar ntar dikira error websitenya. Kemudian di sini tuh di bawahnya ada created ad. Di sini modelnya tuh date time field. Jadi dia tuh bakal auto nambahin waktu yang sekarang dia ngelaporin. Misalnya dia lapornya jam 2 siang gitu. Jadi dia ntar langsung masuk di jam 2 siang gitu laporannya. Nggak nambahin manual gitu. Oke, kemudian langsung ke demonstrasi CRUD gitu ya. Apakah database tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser? Oke, kita coba ketik asal aja lah misalnya banyak banyak sampah di kotanya. Kategorinya kebersihan lah. Kebersihan lah ya kategorinya kebersihan di jalan jalan-jalan deh di trotoar jalannya sampahnya banyak banget bikin risih orang lewat gitu. Ya lokasinya di sini misal di jalan A gitu lah misalnya di jalan A. Ini sebelumnya saya juga udah membuat laporan ya buat praktek sebelumnya. Kita klik simpan. Di sini dia tuh bakal langsung tersimpan. Jalannya rusak tuh dia langsung reported statusnya. Jadi dia nggak bakal nunggu admin ACC dulu laporannya. Kemudian dibuat padanya ini tuh yang created ad-nya yang langsung jam berapa gitu. Oh ya di database-nya di sini apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser. Di sini kita bisa cek di PG admin ya. Kalau di sini tuh gimana tadi? Bentar. Kalau nggak salah dia tuh di scan mas. Nah di sini dia berhasil ya masuk di sini di database-nya. Dia udah masuk 3 laporan yang kayak di website-nya tadi. Di sini yang baru kita masukin tadi ya jalannya rusak. Bukan ini yang baru kita masukin tadi. Banyak sampah di kotanya, kebersihan di trotoar jalan itu banyak banget sampahnya. Dia masuknya di sini ya di database lagi di PG admin ya. Udah berhasil tersimpan di database-nya. Kemudian alur data saat dibuat dan disimpan. Jadi pertamanya itu dia itu dari sini dari kita sendiri itu dari laporan yang kita buat dia itu bakal masuk setelah kita klik submit nih ya klik simpan dia itu bakal masuk ke bagian views.
Nah, setelah tadi kita, kalau dari user nih, tadi kita udah masukin semuanya nih, title, kategori, description, location, segala macamnya udah kita klik submit, dia tuh bakal pindah ke views. Nah, di views ini nanti tuh programnya tuh bakal mulai ngeproses data yang tadi kita masukin. Di sini tuh biasanya dia tuh bakal ngambil datanya tuh dari request nih, di request ini. Biasanya tuh pakai request yang post ini ya, dia tuh add report kan, karena kita tadi kan udah nge-submit report kita, jadi dia masuknya ke add report request ini gitu. Nah, habis itu datanya itu yang tadi udah masuk ke views ini, dia tuh bakal masuk ke models. Nah, di models ini nanti tuh dia tuh bakal bikin objek dari model reportnya, kayak title, kategori, description, location, status, dan credit add-nya gitu. Misalnya tadi judul yang kita masukin kan jalan rusak, dia bakal masuk ke title, kategorinya masuk ke kategori, description itu masuk ke description, lokasinya itu masuk ke location. Nah, untuk field status ini dia itu bakal otomatis isi reporter karena udah uh, defaultnya itu di reporter di data lagi di model sini. Nah, setelah semua tadi itu udah masuk ke object models di model kedua ini, kemudian yang terakhirnya itu bakal masuk ke database. Dia itu bakal masuk di save gitu ya, mana sih tadi. Nah, di sini dia tuh bakal masuk ke form save ini ya dia. Jadi dari kita udah masuk dari websitenya, udah membuat laporan, udah kita submit, dia masuk ke views ini, dia bakal request, kemudian ke models, dia bakal misalnya per kategorinya, habis itu dia bakal save ke database-nya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian saja video hands-on dari saya. Ya, atau mungkin kita belum ini sih, belum coba hapus laporannya. Kita coba edit dulu aja ya. Yang ini, bukan. Yang ini misalnya jalan B. Nah, kalau kayak gini berarti dia tuh masuknya ke update report gini, report. Dia request ID-nya, ID yang report yang mana gitu. Nah, kemudian di sini kan langsung di-update ya di sini. Kemudian coba kita report lagi, kita hapus yang ini aja misalnya, ya hapus. Nah, berarti dia itu alurnya dari kita laporan masuk ke views ke delete report gitu. Oke, mungkin cukup sekian saja video hands-on saya dari episode 3 ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.